Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Isu Lesti Kejora hamil anak ketiga, begini jawaban Rizky Bilar. Penyanyi Lesti Kejora kembali menjadi pusat perhatian setelah beredar kabar bahwa dirinya tengah hamil anak ketiga. Rumor ini mencuat usai sejumlah penggemar menyoroti perubahan postur tubuh sang pedangdut yang disebut terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Isu tersebut akhirnya sampai ke telinga Rizky Bilar. Saat ditanya langsung oleh awak media, suami Lesti Kejora itu memberikan jawaban yang tak terduga sekaligus mengundang tawa. Respons santai sang aktor inilah yang kemudian menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Saat diwawancarai, awak media secara belak-belakan menanyakan isu yang beredar terkait kehamilan Lesti. Dengan nada hati-hati, para awak media mengajukan pertanyaan tersebut secara terbuka. Kabarnya ada isu Lesti benar hamil anak ketiga. Tanya wartawan kepada Bilar. Tak hanya dari kalangan media, rumor ini juga dikaitkan dengan obrolan para penggemar yang kerap memperhatikan perubahan penampilan pedangdut tersebut. Dengar dari fans, benar nggak sih bang? Tanya wartawan. Perubahan postur tubuh jadi sorotan. Isu tersebut semakin berkembang setelah sejumlah penggemar merasa melihat perbedaan pada postur tubuh Lesti dalam beberapa penampilannya. Sempat ada yang berbeda dari postur tubuh Kak Lesti. Mungkin agak gemukan, ucap wartawan. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Bilar justru memberikan jawaban yang terkesan menepis isu dengan nada bercanda. Ia mengalihkan sorotan wartawan dengan menyindir kondisi tubuhnya sendiri. Saya agak gemuk. Apakah saya hamil? Balas artis 30 tahun itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi membangun rumah tangga pada tahun 2021. Dari pernikahan itu, pasangan selebritas ini telah dikaruniai dua buah hati, masing-masing seorang putra dan seorang putri yang melengkapi kebahagiaan mereka. Putra pertama mereka bernama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, lahir pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Sementara anak kedua yang berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 25 Januari tahun 2025 dan diberi nama Lesya Tifana Bilar. Sementara kedekatan Soimah bareng juri The Academy 7, kompak selalu tampil elegan. Soimah, juri The Academy 7, dikenal memiliki kedekatan yang akrab dengan sesama juri di ajang tersebut. Soimah sering tampil kompak bersama juri lain seperti Lesti Kejora dan Dewi Persik saat mengomentari penampilan peserta. Meskipun tegas dan belak-belakan dalam memberi penilaian, Soimah tetap menjaga keharmonisan dengan para juri lain, menciptakan chemistry yang kuat di panggung The Academy 7. Interaksi Soimah dengan juri lainnya selalu kocak dan penuh tawa, terbukti dalam foto Wika Salim dengan Soimah yang satu ini. Kedekatan Soimah dan Lesti Kejora pun terlihat sangat hangat. Seperti diketahui, Lesti pernah menjadi peserta dan musim pertama, Soimah pun adalah salah satu jurinya. Kini, Lesti dan Soimah sama-sama menjadi juri di Dangdut Academy 7. Kualitas mereka sebagai penyanyi tak perlu diragukan, Soimah dan Lesti kerap memberi masukan yang membangun untuk para peserta. Setiap menjadi juri, Soimah, Wika Salim, Dewi Persik, dan Lesti Kejora selalu kompak untuk tampil elegan di atas panggung. Wika mengenakan gaun panjang tanpa lengan berwarna silver dengan detail payet berkilau dan potongan slip di bagian bawah. Soimah juga selalu totalitas. Ia memakai dress warna hijau dengan motif etnik penuh detail. Meski Soimah menjadi salah satu juri yang ditakuti peserta, ia memiliki sisi lucu. Begini tingkah Soimah saat bareng host Da7. Sementara menelisik bakat menyanyi Lesti Kejora, yang sudah terlihat sejak usia 4 tahun, pemirsa, terlahir dengan nama Lestiani, kini Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Lesti lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 5 Agustus tahun 1999. Bakat menyanyi Lesti Kejora sudah terlihat sejak dirinya berumur 4 tahun.
Lesti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Lesti menjadi satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Sejak usianya baru 4 tahun, Lesti Kejora sudah gemar berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda. Meski belajar menyanyi secara otomatis, Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Di usia 5 tahun, Lesti sudah berani tampil di atas panggung. Melansir dari situs Wikipedia, karir Lesti Kejora dimulai sejak usia 8 tahun yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, SD. Lesti ikut bersama grup orkes yang keliling dari panggung ke panggung. Saat menginjak usia 11 tahun, Lesti Kejora bekerja sebagai seorang penyanyi organ tunggal yang ada di kampung kelahirannya. Setiap manggung bersama grup organ tunggal tersebut, ayah Lesti selalu mendampinginya yang mengharuskan Lesti ikut bernyanyi. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengasah atau melatih olah vokal Lesti Kejora. Berkat latihan dan bimbingan dari ayahnya, Lesti bisa menyanyikan beberapa jenis lagu. Seperti lagu Sunda, Melayu, dangdut bahkan lagu bergenre pop, berbekal pengalaman yang diasah sejak kecil. Akhirnya Lesti memutuskan untuk mengikuti audisi The Academy yang diadakan di Bandung dan keluar sebagai pemenang Golden Ticket. Golden Ticket itu merupakan bekal Lesti untuk langsung menjadi peserta konser nominasi di Studio Indosiar. Penampilan Lesti yang selalu memukau para juri, membuat dirinya keluar sebagai juara 1 dalam kontes tersebut. Berkat raihan prestasinya itu, Lesti menerima penghargaan dan hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah berikut 1 unit mobil. Tak sampai di situ, pada tahun 2015, Lesti juga mengikuti kompetisi menyanyi dangdut The Academy Asia. Dan menjadi juara 2, nama Lesti pun semakin dikenal masyarakat Indonesia yang tak sedikit menyatakan sebagai penggemar setia Lesti. Selain menjuarai 2 kompetisi menyanyi dangdut yang bersejarah bagi karir Lesti, dirinya juga mendapatkan penghargaan sebagai artis solo pria, wanita dangdut terbaik dari Anugerah Musik Indonesia. Lesti juga disebut-sebut sebagai diva dangdut milenial oleh beberapa kalangan pencinta musik dangdut dan para penggemarnya. Saat ini, Lesti sudah menikah dengan Rizky Bilar dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sempat dilarang bernyanyi meski sang ayah mendukung bakat Lesti Kejora. Namun ayahnya tersebut sempat melarang Lesti ikut tampil bersama grup musik yang biasa Lesti bernyanyi. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Ayah Lesti khawatir dan tidak rela ketika melihat Lesti sedang disawer penonton yang berjoget. Kala itu, ayah Lesti melihat jika anaknya seperti dilecehkan oleh si penyawer tersebut. Dengan alasan itu, akhirnya Lesti dilarang sang ayah untuk tampil di atas panggung. Namun nasib berkata lain, jalan kehidupan Lesti memang harus di dunia musik dangdut. Kini Lesti sudah menjadi bintang dangdut tanah air yang namanya terus menanjak berkat single-single yang selalu mengena di hati para penggemarnya. Beberapa single Lesti seperti Lentera Egois, Buka Mata Hati, Sekali Seumur Hidup, dan yang lainnya selalu laris di pasaran dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, tiba Rizky Bilar curhat lelahnya dihujat. Lesti Kejora langsung menyela, "Udah deh, pemirsa, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengalami pasang surut dalam berumah tangga. Selain memiliki banyak penggemar, orang tua Abang L juga memiliki banyak haters. Terutama Rizky Bilar, tak jarang dihujat, dinyinyir hingga difitnah. Hal ini rupanya membuat Rizky Bilar curhat. Momen ini terekam dalam postingan Instagram @leslar_entertainment. Dalam video itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang makan secara lesehan di rumah mereka. Tiba Rizky Bilar curhat soal dia dan istri yang kerap dihujat netizen. "Wah, itukah risiko kalian sebagai publik figur?" ujar Rizky Bilar. Mendengar keluhan Rizky Bilar itu, Lesti Kejora langsung menyela, "Udah deh, itu menurut Dede apa sih namanya?" kata Lesti. Belum selesai Lesti Kejora mengucapkan kalimatnya, Rizky Bilar melanjutkan curhatnya, "Bener, risiko sebagai publik figur.
Tapi perlu diingat juga, bahwa kami ini kan manusia biasa juga. Jelasnya, menurutnya, mereka kadang merasa kecewa ketika dihujat hingga difitnah itu. Ada kalanya ketika kami dihujat, difitnah yang gak sesuai dengan apa yang menjadikan kita, dan apa yang menjadi kenyataannya. Kami kadang-kadang bisa kecewa. Curhat Rizky Bilar ini mendapat reaksi beragam warganet. @itsmimel 2324. Kesabaran minku setipis tisu loh min. @miminrina. Semangat terus.